Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati, CGP Angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Palembang. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, perkenalkan fasilitator Ibu Kunto Wijayandani, pengajar praktik Ibu Mesya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama A, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Titik-titik yang mana yang sama, titik-titik yang berbeda. Maka kita akan membuat titik-titik yang berbeda itu menjadi satu kesatuan. Benar nggak? Nah, nanti akan dibacakan oleh ketua kelas dan wakilnya. Dan ininya adalah kesepakatan dan keyakinan kelas kita selama nanti mata pelajarannya bimbingan dan konseling. Paham? Nah, habis. Oke, ternyata ada 7, ya, ada 7 benar? Ada 7. Nah, akan dibacakan oleh ketua kelas dan wakil. 4 dari ketua kelas, 3 nanti dari wakil kelas. Oke, silakan ada 3 ya. Ada 3 agak sakit. Oke. Perhatikan. Kamu itu tidak membuli teman. Bilang cakep. Kamu dijawab ke kelas. Menghargai orang yang sedang berbicara. Nah, pelajaran tidak boleh tidur di kelas. Oke tuh. Ya, boleh ditarik aja. Ya, oke, lanjut. Oke, ya. Terima kasih ya. Oke, keluar dulu untuk ketua kelas dan wakilnya. Nah, ya. Terima kasih kepada presiden dan wakil presiden. Amin. Iya, makanya sudah menang kan? Jadi nanti ya Ibu meminta sekretarisnya ya untuk diketikkan dijadikan seperti yang tadi keyakinan kelasnya. Bentuk kanvas nggak apa-apa. Ya sudah bisa kan? Sudah tahu kanvas kan? Sudah ya, aplikasi kanvas. Oke, demikianlah tentang kesepakatan kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat ya. Amin. Anak-anak yang tercapai cita-citanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu semangat. Adapun hasil keyakinan kelas adalah yang pertama adalah beribadah sesuai keyakinan yang dianut. Yang kedua selalu menjaga sikap disiplin. Yang ketiga selalu menjaga kebersihan. Yang keempat saling menolong, menghormati dan menghargai. Yang kelima tidak membuli teman. Yang keenam mengerjakan semua tugas dan kewajiban. Demikianlah keyakinan kelas 10-11. Dan yang ke B,
membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru atau disebut diseminasi. Oke, rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 yakni adanya rancangan tindakan. Yang pertama adanya latar belakang, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menjadi murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini terwujudnya profil pelajar Pancasila di sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kemudian ada yang tolak ukur, merevisi kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian konflik, kemudian menerapkan posisi kontrol manajer dalam membangun karakter siswa. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu berdiskusi dengan rekan-rekan CGP, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru, kemudian melakukan sosialisasi tentang disiplin positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas, sosialisasi keyakinan kelas dan pelaksanaan keyakinan kelas dan disiplin positif. Dukungan yang diharapkan yaitu dukungan penuh dari warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan juga orang tua siswa. Ya, jadi itulah latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang dilakukan, dan dukungan-dukungan yang diharapkan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun persiapan secara teknis, yang pertama adalah undangan untuk guru, yang kedua absensi, yang ketiga bahan presentasi, yang keempat perlengkapan seperti laptop, LCD, proyektor, sound system, stand kamera, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah konsumsi berupa snack dan juga air mineral, ya. Dan ini adalah PPT presentasi diseminasi rekan guru di Sekolah SMA Negeri 1 Palembang. Kemudian ada undangan guru berupa WhatsApp yang grup dan juga Japri. Kemudian adanya absensi. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara aksi nyata guru berat dari Ibu Ika Anwar SPM. Untuk itu, acara yang akan kita laksanakan yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan kata sambutan dari Bapak Minsari, kemudian langsung saja kita masuk ke acara inti. Yang pertama, mari bersama-sama untuk mendapatkan berkah acara ini kita buka dan membaca basmalah. Yang kedua, kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Minsari. Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir, yang saya hormati narasumber kita Ibu Eka Rahmawati SPD, yang saya hormati tenaga pendidik SMA Negeri 1 Palembang yang sempat hadir. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tentunya dalam rangka melaksanakan aksi nyata dari Ibu Eka Rahmawati SPD yang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah yang semestinya beliau yang hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan ini. Namun pada kesempatan ini beliau ada undangan ke asrama haji mengikuti acara pembukaan di Tasik. Mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau tidak mengurangi makna dan kebahagiaan acara kita pada pagi hari ini. Saya menyampaikan pada Ibu semua bahwa kegiatan ini merupakan pengibasan pada komunitas guru yang khususnya di SMA 1. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kita ambil pembelajaran apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Eka Rahmawati SPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari khususnya, dan hal-hal yang positif kita dapat petik agar menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar demi untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Palembang. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bizarwi atas sambutannya. Untuk itu kita langsung saja ke acara inti, yaitu diseminasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Rahmawati SPD. Pada Ibu silakan. Terima kasih kepada Ibu Yulia, kepada Pak Minsani. Izin ya Bapak ya, izin kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang kali ini terima kasih sudah menerima undangan saya. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan semoga hari ini menjadi hari yang barokah, yang barokah ya, karena memang hari Jumat, dengan saya memberikan diseminasi kepada rekan guru, yaitu di sekolah SMA Negeri 1 Palembang yang tercinta ini tentang budaya positif modul 1 dan 4. Perkenalkan, saya CDP Angkatan 9 Kota Palembang. Itu ada dua alhamdulillah di SMA Negeri 1, yang pertama Bu Amel, yang kedua adalah saya Ibu Karmanti. Sebelumnya
Kayaknya masih belum semangat ini. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu kayak anak-anak, gak apa-apa ya. Oke, saya contohkan. Bismillah ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Oke, coba ya, izin Pak ya. Tepuk semangat. 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 Oke, untuk kita semua kita kasih 3 huruf. W, O, W. Seperti apa itu? Wow. Berarti apa? W, O, W. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah mulai semangat, sudah terbakar ya. Nah, di sini ada tentang budaya positif yang pastinya diri kita ini mempunyai fitrah menjadi orang yang baik, pasti insya Allah ya. Karena setiap orang yang jahat pun pengen baik, orang yang buruk pun sedih pastinya senang dan bahagia. Nah, di sini budaya positif ya. Nah, di sini ada bapak kita yang paling terkenal, yang mungkin kita akan lupa, mungkin kita agak lupa, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah orang yang mendirikan sekolah apa namanya? Boleh tahu? Ada yang tahu? Taman Siswa. Alhamdulillah Bapak ya. Taman Siswa. Jadi di sini beliau mendirikan sekolah yang pertama adalah Taman Siswa, di mana beliau mengatakan bahwa mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang. Benar nggak Bu? Kita ini adalah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani, kita ini adalah petani. Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanah, memberi pupuk dan air, membasahi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, membahagiakan, mengenakan bagi para siswa dan juga para gurunya juga, dan melindungi mulai dari hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terkenal ini ya. Boleh dibacakan Bu Lili apa saja profil pelajar Pancasila? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, benar, kritis, dan kreatif. Lumayan banyak Bu, ada berapa Bu? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 6. Alhamdulillah. Ya benar. Jadi ada 6 yang dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim sebagai tujuan menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini tadi Bu ya. Ternyata kalau kita menjadi petani ya, maksudnya misalnya berkebun gitu ya, itu anak-anak itu maksudnya tumbuhan itu tidak hanya sebagai padi, ternyata ada pohon tomat ya kan, akan tumbuh menjadi pohon tomat, tidak akan tumbuh menjadi pohon pisang. Ada nggak tomat jadi pisang? Nggak ada kan Bu ya. Nah begitu sebaliknya, maka perlakuan pun harus berbeda dengan murid. Kita saja guru ini berbeda karakternya ya. Nah ini mau disamakan oleh di sekolah ini, harus disamakan. Makanya dikenal dengan nanti ada budaya positif, ada profil Pancasila. Dan ini hal yang harus dilakukan, yaitu tadi kita diterima di sini, alhamdulillah di SMA Negeri 1 adalah menyiapkan lahan, ya sama-sama kepala sekolah, kemudian wakil, ya kami dan semuanya, guru-guru, pegawai dan semuanya adalah menyiapkan lahan. Kemudian kita adanya menggali, benar nggak Bu? Kalau kita nggak menggali, nggak akan tumbuh, nggak akan di mana posisi tanamnya. Kemudian gimana menyemai, menyiram dan merawat. Nah, di sini menyiapkan lahan, menyediakan tempat lingkungan belajar, perpustakaan, kelas, kemudian ruang BK, TU, itu tempat lingkungan belajar dan juga sumber daya manusia yang baik. Kemudian kita ada menggali, yaitu mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik sesuai kemampuannya, sehingga kemudian ada juara anak kita, ada menang anak kita. Ternyata kita ini sudah menjadi seorang petani. Kita ini adalah guru-guru hebat yang sudah menggali potensi anak. Dan kemudian adanya menyiram, menyemai, menyiram dan merawat. Di sini ada menuntut peserta didik agar dapat tumbuh dan mengembangkan kodratnya yang dimiliki. Nah, kodrat itu diri kita itu ada 2. Ada yang tahu? Kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam itu adalah kodrat bawaan kita dari lingkungan sekolah, dari lingkungan rumah. Karakter kita misalnya mungkin ada yang dari Medan, karakternya keras, tapi ada itu keseharian dia, tetapi sebenarnya dia nggak keras karena karakternya saja. Kemudian adanya namanya kodrat alam, ya. Kodrat alam kita sekarang ada di dunia gadget, benar nggak? Nggak mungkin anak itu kita aja nggak bisa lepas dari HP, nggak lepas dari laptop untuk bekerja dan belajar. Ada yang bisa seharian bapak ibu atau anaknya meninggalkan laptop atau meninggalkan HP-nya. Ada yang merasa senang, pasti bercarian. Karena kenapa? Itu namanya kodrat zaman. Nah, kemudian pembelajaran dilakukan terus-menerus dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, sama-sama Bu ya. Hanya mengingatkan saja. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal punya karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, membangun budaya positif berpihak pada murid, membangun keyakinan atas atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif dan mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Benar nggak Bu? Jadi di dalam sekolah kita pun seperti itu Bu ya, waktu sekolah ada buruknya kita, mungkin males ya Bu ya. Kemudian rajin ke sekolah tapi nggak ngerjakan tugas, mungkin Bu ya. Nah itu yang terjadi pada anak kita ya, sama seperti mungkin agak terlambat, nah itu pun ada. Nah itu adalah permasalahan-permasalahan yang nanti kita bisa atasi dengan budaya positif ya. Dan selanjutnya ada di sini ilusi guru. Boleh dibacakan Bu Nabila ilusi gurunya? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, maka tidak dilakukannya. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, murid mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terima kasih ya. Jadi kadang kita sebagai guru ini memaksa, benar kan? Coba kita jadi dokter pun seperti itu. Coba bangun seperti itu kan? Kita lah, ayo bangun memaksa. Nah kemudian kita pun misalnya ada anak salah langsung dihukum gitu kan? Dah ngerjain 2 halaman kerja. Nah seperti itu ya. Nah ini akan kita pelajari ya, kita pelajari. Ternyata ada hal-hal yang lebih bagus daripada menghukum, daripada nanti mengecat anak seperti itu. Nah lanjut. Nah di sini ada analogi kepala tangan. Coba semuanya Bu, kepala tangannya boleh Bapak Ibu. Wah ya, kalau dalam diri kita nggak mau membuka kepala tangan ini, maka tidak akan terbuka. Benar nggak Bu? Berarti diri kita sendiri ya, sudah kepala. Jadi anak-anak pun seperti itu Ibu. Ya, dia tidak akan membuka ketika dia merasa dia benar, ketika dia merasa bahwa dia tidak bersalah, dia benar ya, pasti tidak bersalah Bu ya. Keyakinan itu benar, maka akan muncul rasa-rasa yang seperti itu. Siapapun tidak bisa mengontrol dalam seseorang, keputusan adalah milik kita sendiri. Nah, bagaimana kita seorang guru mungkin ada trik-triknya, ya, trik-triknya, ya. Nah, nanti kita pelajari triknya seperti apa. Nah, di sini jangan sampai guru dapat mengontrol murid, kemudian membuat orang merasa bersalah, dapat membuat karakter yang semakin kuat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini jangan sampai kita memaksa. Biarlah mereka berpikir yang apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Nah, lanjut. Makna disiplin. Nah, ini makna disiplin. Di sini disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan dan universal. Ketika dia telah, dia melihat temannya, kok kawan aku tidak telat, kenapa aku telat? Nah, dia mulai berpikir dewasa, malu, ada rasa malu, diberdiri mungkin seperti itu oleh sekolah kan seperti itu. Nah, jadi dia akan muncul, rasa tanggung jawab dia kalau dia terus-terusan berdiri. Gak akan mungkin ya Bu ya, kelas 10, 11, 12 berdiri terus setiap harinya. Pasti dia akan ada rasa. Nah, ada rasa itu maka dia akan merubah menjadi lebih baik lagi. Lanjut, boleh dibaca Pak Ferry yang 3 motivasi perilaku disiplin manusia. 3 motivasi perilaku disiplin manusia. 1 untuk Saya ulangi, 3 motivasi perilaku disiplin manusia. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasi paling rendah, motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu disebut sebagai motivasi internal. Baik, kemudian Pak. Nah, kira-kira di kelas Bapak ada nggak anak-anak yang seperti ini, 3 motivasi perilaku seperti ini Bapak? Mereka merasa ketidaknyamanan, ketika mengerjakan tugas, dia merasa tujuin lo bagi nomor Pak Ferry. Nah itu yang nomor 1, ada nggak? Ada. Mungkin ada. Sudah terlihat ya Pak ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang kedua mungkin misalnya contohnya begini Bu ya, dengan kata-kata pujian mungkin benar nggak? Ya benar Bapak, ada. Ada. Kok senang sekali anak tuh dibilang good job seperti itu, good job seperti itu. Dia bilang alhamdulillah memang ngomong Pak Ferry kayak gitu kan. Nah yang ketiga ada nggak Pak kira-kira? Ada ya. Ini adalah tingkatan anak-anak yang memang Masya Allah, yang kemarin mungkin minggu kemarin dapat juara, yang kemarin mungkin dapat ini, karena dia sudah terbiasa di dalam rumahnya dan juga di sekolah, dia merasa bahwa hidup ini hanya sementara, tidak ada apa-apanya, dia sudah levelnya udah tinggi. Mungkin yang latar belakang keluarganya memang mendisiplinkan anak-anaknya. Nah itu akhirnya mendapatkan seperti ini, kita mendapatkan siswa yang seperti ini, ya. Dan mudah-mudahan siswa SMA Negeri 1 sebanyak ya seperti ini ya Pak Amin, insya Allah amin ya. Nah ternyata memang kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang anak-anak itu ketika ada kesalahan dia berontak seperti itu. Karena kenapa? Ternyata dia punya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih. Ya, kadang ada anak yang merasa senang apabila dimarahi. Karena di rumah dia tidak pernah kena marah. Ya, lucu ya Bu ya. Karena dia tidak pernah marah, bahkan ditegur pun enggak oleh orang tua, saking sibuknya orang tua. Tetapi oleh kita di sekolah ini senang gitu ya. Ketika telusuri ternyata seperti itu. Akhirnya kita ajarkan kepada anak tersebut supaya tidak melakukan itu. Nah, kemudian adanya rasa kebebasan, ini bebas. Ketika mengerjakan tugas mungkin Pak Ferry ngasihnya mungkin membebaskan anak, ya boleh bentuk poster, video, misalnya, atau misalnya bisa berbentuk tulisan. Nah, itu dibebaskan ke anak, asalkan mereka mengumpulkan dan sesuai dengan materi tersebut. Nah, itu kebebasan. Kemudian adanya rasa ingin bahagia, senang, ya mengerjakan tugas itu merasakan senang. Kemudian adanya power atau penguasaan, ya. Jadi anak-anak itu bukan hanya anak-anak saja, kita pun seperti itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Adanya bertahan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan kemudian akan penguasaan. Nah selanjutnya ini ya Bapak Ibu,
ternyata dari materi kita tadi yang dihajar dewantara, yang menanam menggali jagung merawat, kemudian bagaimana kita menelusuri anak-anak itu supaya menjadi karakter profil Pancasila, maka kita dalam sebelum pembelajaran dimulai, maka kita buat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas. Ya, kemarin saya sudah melaksanakan implementasi di kelas 10-11. Jadi saya mengajar UBK, saya bilang ke anak-anak, sebelum kita mengajar, mau nggak kita sama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Ya, mau Bu seperti itu. Nah, ternyata mereka senang seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan bahan ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran pada saat di kelas. Nah, apa saja keyakinannya? Yang pertama adalah saling menghargai, ya, kompak dan selalu solid ketika berkelompok. Kemudian tidak boleh bermain HP dan game saat belajar. Itu keyakinan mereka bersama-sama. Kemudian menghargai orang yang sedang berbicara, teman atau guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan tertib dalam piket kelas atau tanggung jawab piket, ya. Misalnya pada saat itu kotor, sebelum belajar sudah dibersihin oleh yang petugas piketnya. Kemudian tidak membuli teman. Saat jam pelajaran tidak boleh tidur kelas. Nah, pada saat ada terjadi pelanggaran, ya, anak-anak itu lihat keyakinan kelas kita pada saat pelajaran BK, maka harus seperti apa? Semangat mereka langsung ingat dengan keyakinan kelasnya. Nah, di sini dengan kita membuat keyakinan kelas, maka coba akan beres di awal. Sampailah nanti tahun ajaran terakhir itu insya Allah akan beres. Kenapa? Karena kita sudah punya sama-sama ingat keyakinan kelas kita. Ayo HP-nya langsung mereka nyimpen HP. Waalaikumsalam. Ya, jadi di kelas 10-11 itu kalau pas masuk mereka sudah punya keyakinan kelas itu. Dan bahkan kemarin minta dengan sekretarisnya untuk membuatkan tanpa, dan insya Allah setiap nanti saya masuk di kelas 10-11 pembelajaran bimbingan dan konseling, maka mereka sudah punya keyakinan. Ya, tanpa harus itu dipaksa-paksa, karena mereka sudah punya keyakinan itu. Dengan kebebasan mereka membuat keyakinan itu. Nah, di sini, adanya peraturan kelas, adanya keyakinan, di sini adanya budaya positif. Ya, yang tadi saya jelaskan budaya positif, kemudian adanya lingkungan positif, adanya keyakinan kelas, dan adanya peraturan kelas. Nah, di sini contoh, ya, adanya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, kemudian adanya aktif dalam pembelajaran juga tertib. Nah, di sini ada tipsnya ternyata pembentukan dan keyakinan kelas, ya. Yang pertama boleh dibacakan Ibu yang sebelah Pak Beri. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Untuk selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Untuk selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ya, ini adalah triknya, Bapak Ibu, ya. Terima kasih, Bu. Jadi ini adalah triknya untuk kita bisa membentuk kelas kita menjadi aman, kemudian menjadi enjoy pada saat kita belajar, dan mereka kita mengajar dan belajar pun proses pembelajaran itu akan sesuai dengan ritme-ritme yang ada, karena kita sudah menentukan keyakinan kelas di awal. Ya, alhamdulillah, ya. Selanjutnya di sini juga ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Boleh Ibu Susi kali? Terima kasih. Yang pertama mempersiapkan warga sekolah untuk
peraturan yang telah disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid keluarga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curhat pendapat. Yang terakhir, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan bila kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh diberikan di sini kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kira-kira ada yang lain ya? Contoh yang kalimat negatif. Jangan berkelahi teman-teman. Lebih baiknya seperti apa? Nah, kalimat positifnya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ika. Jadi ini tadi ada yang sebelumnya sih Pak. Sebelum. Ini pembentukan keyakinan yang tadi prosedur ya. Di situ saya tangkap yang nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi berikutnya tadi. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas. Cermatilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, jadi kalau boleh saran, tadi yang dicontohkan oleh Ibu Ika yang sudah dibentuk di kelas 10-11 tadi ya. Di situ ada pernyataan tidak boleh menggunakan main HP ya. Nah, itu sebenarnya contoh kalimat yang negatif. Karena tadi dalam keyakinan kelas kita hindari menggunakan kalimat negatif. Harus dibiasakan dengan menggunakan kalimat yang positif. Tentunya kalau misalnya kalimatnya itu adalah tidak boleh main HP, menurut saya tidak boleh main game. Tidak boleh main game. Jadi buat itu kalimatnya positif. Seperti yang ini tadi, jangan berlari di koridor. Koridor ya? Mana tadi? Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan. Nah, harusnya itu berjalan lah ya, berjalan. Benar. Jadi yang tadi kira-kira gimana supaya kalimat itu jadi positif ya. Nah, jangan menggunakan kata-kata tidak, jangan, dilarang. Nah, itu kan hindari. Jadi kalau menurut saya, misalnya kalau saya kemarin waktu pembentukan keyakinan, bukan keyakinan, kalau saya kesepakatan belajar, karena saya bukan wali kelas, jadi saya tidak buat keyakinan, tapi kesepakatan belajar ya. Jadi waktu itu memang kita meminta siswa yang mengungkapkan keinginan dia yang harus disepakati. Tentu salah satu tadi boleh belajar menggunakan HP kan. Nah, kita ini sebenarnya sebagai guru, kalau kita lagi menjelaskan siswa bermain HP tentu kan tidak efektif pas pembelajarannya. Tapi kita tidak serta-merta harus menolak, tapi kita ikuti aja. Jadi saya ganti kalimatnya, boleh menggunakan HP. Nanti makanya di situ memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti ketika kita lagi menjelaskan, prinsipnya ya anak fokus memperhatikan. Tetapi ketika dia perhatian, ya silakan dia menggunakan HP sebagai alat untuk referensi, mencari sumber yang mendukung kita tersebut. Gitu. Terima kasih. Jadi mungkin penggunaan HP-nya ada di bagian keyakinan kelas, tapi dia bentuknya positif, artinya menggunakan HP ketika dibutuhkan untuk referensi pembelajaran ya. Plus untuk Ibu sama Pak alhamdulillah. Nah, ini nyambung ya ternyata ya dari Kiai Utara, kemudian pembentukan keyakinan kelas ini. Oke, lanjut. Tadi belakangnya. Nah, di sini prosedurnya tadi. Nah, kemudian yaitu tadi Pak, mungkin akan ditinjau ulang Bapak ya, karena mungkin di awal anak-anak kan pure seperti itu. Nah, tapi insya Allah sembari berjalan minimal mereka sudah punya keyakinan kelas bahwa mereka harus atau mereka sudah punya keyakinan kelasnya
dan harus dijalankan seperti itu. Nah, kemudian ya mungkin ada 3 sampai 7 aja keyakinannya yang bisa mencakup dan mereka bisa mengingatnya, kemudian mereka tidak sulit untuk mengerjakannya. Selanjutnya di sini setelah adanya keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang, dan kemudian keyakinan kelas itu boleh dilekatkan ya, dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin di dinding ya, atau ditempel di papan mending di kelas masing-masing. Selanjutnya ini saya dokumentasi untuk keyakinan kelas 11. Kemudian juga ada dokumentasi pembuatannya. Nah ini tadi ya Pak ya, ini tadi tidak memberi teman, lebih kepada menghargai ini dari mereka yang belum sempat tidak boleh bermain, maka bermain game ya kayaknya saat belajar. Selanjutnya ini, jadi kita baliknya Pak ya, Bu ya, 5 posisi kontrol yang tadi, yang apakah kita seorang penghukum, apakah kita adalah seorang pembuat merasa bersalah, atau kita menjadi teman dengan murid kita, atau kita menjadi pemantau, dan terakhir apakah kita menjadi manajer. Nah di sini yang memilihnya adalah kita, guru. Ketika ada permasalahan, tinggal kita mana posisinya di mana, ya. Dan sebaik-baik ya posisi yang baik adalah ini, ya. Kita coba lihat tabel posisi kontrol, boleh dibacakan Pak. Oke. Lanjut Pak, ada di situ ada kolom Pak, motivasinya adalah di sini ada guru berbuat. Yang pertama adalah adanya, di sini ada 2 ya. Apabila ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi intrinsik yang di luar dan di dalam. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Ternyata dari 5 tadi, dari 5 ini penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada di perilaku kontrol negatif. Kita sebagai guru, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Kemudian perilaku kontrol positif itu adalah menjadi teman dan pemantau dan menjadi kontrol diri yang tinggi-tingginya tadi yang dibacakan oleh Bu Nabila ya, Pak Ferry ya, itu adalah menjadi manajer. Boleh dibacakan Pak ketika guru berbuat? Pertama Pak. Apa posisi kontrol? Guru berbuat, menghardik, menuju, meyakini, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, menuju kekecewaan, mendalam. Perilaku kontrol positif itu ada teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada juga pemantauan. Guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Kontrol diri itu ada manajer untuk berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Boleh misalnya Pak, ada siswa terlambat, ujuk-ujuk Pak ya, misalnya dia jujur datang, temannya udah masuk semua dia sendiri. Kira-kira kalau di posisinya penghukum seperti apa Pak? Iya, anak tersebut ya baik Bapak. Kalau Bapak posisinya penghukum, yang terlambat tadi Pak. Iya Pak, ditunjuk aja Pak. Oh baca. Ini sini. Iya. Disuruh tunggu di depan kelas itu dan ditanya mengapa terlambat. Oke, itu posisi apa? Kalau disuruh tunggu, kemudian apa sih Pak? Disuruh tunggu kemudian ditanya. Nah itu Bapak posisinya seperti apa? Menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oh, manajer yang mengajukan kenapa alasannya bisa telat? Ya, mungkin ternyata dia telat itu baru 1 kali dan kemudian dia kecapean, semalam itu kerjain tugasnya banyak, atau semalam itu dia bantu ibunya. Nah seperti itu. Jadi ditanyakan. Hebat ya Bapak ya. Apa 3 huruf kita? W, O, W.
selanjutnya motivasi tentang identitas gender dan perilaku negatif untuk guru sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak. Lalu untuk identitas berhasil atau suksesnya, pada motivasi eksternal ada perilaku positif sebagai teman. Lakukan untuk Bapak. Sudah nanti untuk coba tahu apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Lalu untuk motivasi intrinsik, yaitu dalam kontrol diri sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu kan perbaikinya, kamu perbaikinya, maukah kamu perbaikinya? Iya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kan memperbaikinya, jadi kira-kira akan gambarnya apa? Oke, ya, plus ya Pak Rupen. Ya, jadi memang ketika kita menjadi manajer untuk kontrol lebih kepada apa ya, maksudnya trust ya, kepercayaan. Kita sentuh anak kita. Ayo nak, duduk dulu, ayo ceritakan. Nah, memang banyak gawe Pak, memang jadinya benar Pak? Ya, banyak gawe ya. Tapi insya Allah kita sekali saja penanganannya tanpa guru lain besoknya, ya dia akan menjadi sadar. Tetapi kalau kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, besoknya lagi saya akan. Itu tadi, apalagi anak-anak yang kurang perhatian di rumah. Ya, kalau dihukum seperti itu terus, maka dia akan mengulang-ulang. Tetapi kalau kita tanya, ya Bu, di rumah itu ternyata mama tuh balik jam 10 dan pernah anaknya gabung, akan tercerita. Ya, memang banyak gawe, tapi sekali itu lah gawe juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Close untuk Pak Rupen tadi. Terima kasih Pak Rupen. Lanjut yang terakhir, boleh Bu Tira, silakan Bu, baca Bu. Untuk motivasi eksternal, identitas gagal, perilaku kontrol negatif sebagai hukum, membentak, pendendam, menyalahkan orang lain, memberontaknya sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Lalu untuk identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positifnya sebagai teman, ketergantungan, ya, sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi, dan kontrol diri manajernya menguatkan watak atau karakter. Boleh izin bertanya Bu Akhiras, selama mengajar Bu, ada nggak satu siswa yang membuat ini terkesima dengan sikapnya? Ya pasti ada. Boleh diceritakan ke kami perilaku positif atau negatif kan? Boleh Bu, yang negatif boleh, positif boleh. Kalau perilaku negatif terkesimanya itu biasanya anak tersebut suka berbohong istilahnya itu ya, atau menyembunyikan suatu hal dalam pengerjaan tugas, atau ketika berbuat curang ketika melakukan evaluasi pembelajaran ya gitu. Tapi kalau dalam perilaku yang positif, etika dia dalam menghargai kita sebagai guru, lalu pada proses pembelajarannya dia juga menunjukkan sikap sebenarnya pada evaluasi pembelajaran, terutama menunjukkan sikap yang benar, sehingga kita terkesima anak ini sangat baik untuk dicontoh pada perilaku positif gitu. Ya. Oke. Terus Bu, beberapa hal yang saya lakukan, apalagi anak yang pada perilaku positif tersebut,
yang biasanya saya memberikan penghargaan dalam ujian seperti itu, tetapi pada anak yang melakukan perilaku negatif ya terkadang jika itu sudah pada posisi over, biasanya secara tidak sengaja itu memposisikan diri sebagai penghukum biasanya karena sudah terlalu di luar batasan. Tetapi ya yang pasti saya selalu berusaha untuk membuat anak itu merasa bersalah kayak gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih buat Kak. Oke, pengalaman Mbak Tira sangat hebat sekali ya. Jadi itu tadi mungkin posisi kita ya, sebagai guru. Nah, sekarang mungkin peran kita udah dapat ilmunya seperti itu. Bagaimana kita berusaha menjadi guru itu adalah menjadi manajer. Ya, yang itu tadi capek-capek, tetapi nanti kedepannya dia lebih baik. Jadi semoga ini kita istiqomah untuk menjadi seorang identitas yang berhasil, yaitu menjadi teman mereka, kemudian pemantau mereka dan juga manajer mereka. Amin ya. Oke. Selanjutnya ada materi tentang restitusi. Ini kaitannya juga. Boleh dibacakan Bunda dari apa Ibu? Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang ada untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Isem 1996. Oke, terima kasih Bu Nur yang sudah membaca. Jadi di sini adanya restitusi ya. Anak-anak itu kita sebagai guru memberikan pada saat ada permasalahan itu menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak minder, tidak merasa kecil hati, tidak merasa ibu ini ngomong aku terus, tidak, tetapi ada rasa dia mempunyai karakter yang kuat. Yang tadi profil pelajar Pancasila yang sudah dibacakan oleh Bu Ibu. Nah di sini ada tahapannya, disebut segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah ya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah di situ tadi di awal ya ketika saya di kelas 10 sudah punya keyakinan kelas, ketika ada anak yang melanggar di situ ya, atau anak yang tidak sesuai dengan aturan yang sesuai dengan yang sepakati keyakinan kelas, maka enak kita ya menstabilkan identitas. Kenapa nah seperti itu ya? Apa yang terjadi? Ibu merasakan apa yang kamu rasa seperti itu, tapi kan kita punya keyakinan keras ya. Akhirnya dia sadar tanpa kita marah-marahi, karena kita tadi sudah membuat keyakinan keras ya, kesepakatan kelas yang tadi diskusi. Nah di sini ada contoh analisis kasus. Oke, boleh dibacakan yang Mbak. Ke depan aja nggak apa-apa dibaca. Contoh analisis kasusnya itu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto,
apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke, terus terima kasih banyak Bu. Nah, di sini kita coba ya menganalisis kasusnya dari 3 restitusi tadi, yaitu yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Kita cari dulu menstabilkan identitas. Kira-kira Bu Yuli apa ya tadinya ya? Yang pertama menstabilkan identitasnya. Ketemu nggak Bu? Ibu Suti itu menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, saling menghormati itu yang kesepakatannya ya. Kemudian baik nggak kalau ibu menjadi Bu Suti ini kira-kira seperti apa Bu Suti ini? Kalau saya tangkap di sini, Ibu Suti ini posisi kontrolnya seorang pada penghukum, bukan teman sebagai manajer. Apa aja Bu yang membuat ibu menyatakan manajer? Ya, dia menyatakan bahwa tentang keyakinan yang disepakati, yaitu dengan sikap saling menghormati antara 2 siswa tadi. Kemudian apa lagi? Boleh yang lain? Kita di sini dia kancing bajunya. Dia membuat si Dino. Bisa nggak? Di sini Dino untuk memperbaiki baju temannya. Dia menjahitkan kembali ketiga kancing baju Anto. Ya, kemudian dia memberikan pilihan apakah dia mau memperbaiki dengan cara belajar menjahit. Ya, posisi manajer ya, ya. Nah, ternyata dari analisis kasus kita ini kebutuhan apa yang dibutuhkan ya? Ya, di sini survivalnya untuk melindungi diri dari serangan yang mungkin terjadi lebih dulu, gitu ya. Kemudian adanya penguasaan, ingin diakui kehebatan dan keberaniannya, itu anak-anak ya, emosional ya, karena masih usia remaja. Kemudian kebebasan, yaitu diberi pilihan dengan cara untuk memperbaiki kesalahan. Ada 3 ya yang diberikan oleh Suti tadi. Dan selanjutnya posisi kontrolnya Ibu Suti ternyata apa? Boleh dibacakan Bu Nabila? Posisi kontrol apa yang dipraktikkan Ibu Suti selaku kepala sekolah? Hal-hal apa saja yang dilakukannya? 1. Manajer menanyakan keyakinan sekolah kepada Doni. 2. Menanyakan kebutuhan Anto. 3. Memberi kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki diri. 4. Membimbing murid untuk mengatur dirinya, menyelesaikan tanggung jawab, dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Yang kedua, memantau, menunjukkan konsekuensi atas apa yang dilakukan oleh Dino kepada Anton. Yang ketiga, teman, membantu Dino mencari solusi untuk memperbaiki kancing Anton, yaitu dengan pembelajaran guru tata busana. Iya, jadi ketika berkelahi pun sudah berkelahi, dia punya ilmu ya nggak Bu? Yaitu jahit kancing ya. Insya Allah yang di rumah bagi kancing-kancing di rumah bisa dijahit sendiri oleh Dino ya. Jadi dia semoga kita sama seperti Ibu Suti ya, Insya Allah ya, berdoa terus dengan
kita menjadi guru-guru seperti Bu Suti ya, saling support seperti itu, dan alhamdulillah guru-guru SMA 1 seperti itu ya dia, alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah silakan Pak Ferry. Siapa yang dikuatkan, siapa yang menaikkan ke keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan. 1. Siapa yang dikuatkan? Dino. Dari kesalahan itu Dino dapat bertanggung jawab dan dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat mengubah sikapnya menjadi lebih baik. 2. Siapa yang menaikkan ke keyakinan yang lebih tinggi? Kepala sekolah. Kepala sekolah mengaitkan permasalahan yang terjadi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu saling menghormati. Yang ketiga, siapa yang dipuaskan? 1. Anton, yaitu kancingnya sudah diperbaiki sehingga tidak akan dimarahi ibunya. Yang kedua juga Dino dapat memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, kepala sekolahnya dapat menyelesaikan permasalahan murid. Oke, terima kasih Pak Beri ya. Jadi terselesaikan ya. Tapi itulah memang Bu, perlu sentuhan hati ke anak ya. Ayo. Jadi perlu kita menjadi menjadi guru yang menghukum ya, merasa besar. Ini aja kita satu aja, kenapa? Nah, kalau dia misalnya masih emosi dulu, kemudian kasih minum, dia cari minum, kemudian ceritakan seperti apa permasalahannya. Temukan kemudian, kalau sudah reda semua temukan. Tapi kalau masih emosi semua jangan ditemukan, nanti bisa bocor lagi di depan kita ya, bertengkar lagi. Tetapi tenangkan dulu, dan kemudian akhirnya Bu Suti menemukan penguatan ini ya. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi yang kemarin dapat tugas skenario, dan ternyata tanggapan murid itu sangat enak seperti itu. Dia merasa tenang, merasa legowo, dan dia dengan sukarela dia akan berubah. Dengan sukarela juga mereka, oh iya ya, saya kan punya keyakinan kelas, dan maka saya lakukan menyadarkan diri mereka yang kedepannya bisa mereka lebih baik pada saat mengajar atau pada saat mereka kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya kesimpulan. Oke, bisa di sini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Jadi permasalahan yang terjadi di sekolah itu perlu diselesaikan dengan bijak, ya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Guru, kepala sekolah harus memilih dengan baik ya posisi kontrol guru, sehingga dapat dengan tepat menentukan posisi kontrol mana yang kita akan lakukan, yang mana yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Restitusi yang dilakukan dengan benar dapat membantu murid dalam mencari solusi serta dapat mengembangkan budaya positif. Dengan secara sukarela mereka melakukan budaya positif yang ada di kelas tersebut. Oke, terima kasih. Semoga hari ini adalah semoga yang bermanfaat. Boleh kita kembalikan. Terima kasih. Oh ya, Bu, kita explain dulu aja ya. Oke, boleh silakan ke depan secara sukarela bertiga orang untuk ke depan. Ya, Mbak Tira bisa, Mbak Tira. Ibu Yun, ya, Bapak. Silakan Pak Ruben. Ya, Pak E, ke depan. Pak Beri, ya, silakan Pak. Bapak Pak. Oke. Ya, Bapak semua ya. Oke. Kita explain dulu Pak ya. Silakan ke depan Pak. Silakan Pak Beri. Nah, Pak Beri sama Pak Ruben dan Pak. Ya, Pak. Saya akan kasih tahu 5 kali saja kepala digaruk berapa diparut. Kepala digaruk, kepala digaruk. Kemudian 5 kali aja Mas ya. Yang coba Pak ya. Oke, 1. Bisa Pak coba digaruk. Coba dulu. Kepala digaruk. Berapa diparut? Kepala Pak Ferry dulu aja, oke. Kepala digaruk, kelapa diparut.
kepala digarut, kenapa digarut, kepala digarut, kenapa digarut, Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala digarut, kepala di. Sekarang ibu, oke, tiga orang. Ayo ibu. Yang berdua ada Pak. Jangan kepalanya diparut. Ya diluka. Oke, lanjut Bu. Ya, Bu Nabila sudah tahu ya? Terus, 1, 2, 3. Kepala digarut. Ulang. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala digarut, kelapa diparut. Kepala menerima undangan saya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua, barokah untuk kita semua, apalagi ini hari Jumat barokah. Semoga jadi amal jariah insyaallah. Oke, kembalikan ke moderator. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Ika Darmawati, untuk itu kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk bertanya. Atau mau langsung dari Pak Tommy atau Ibu Rosdian. Ayo Pak. Silakan Pak. Bu Ika atas kesempatannya mengenai destinasi budaya positif model 1 pada terkait mengenai budaya positif, keyakinan kelas dan segi 3 restitusi ini baik sekali ya bagi kita sebagai pendidik dalam meningkatkan proses pembelajaran murid-murid di sekolah. Mengenai budaya positif tersebut, salah satunya yang ingin tanya sering. Oke. Jadi budaya positif ini bisa menimbulkan yang dinamakan semangat bagi pembelajaran murid-murid yang ada di kelas. Nah, terutama bagi kelas-kelas yang tanda kutip itu dikatakan kelas-kelas yang sifatnya itu heterogen ya. Jadi kesepakatan kelas ini baik sekali menurut saya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, sebaiknya kita membuat yang dinamakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas tersebut. Salah satunya itu mendengarkan suara murid, pilihan murid, kemudian ada yang dinamakan kepemilikan murid tersebut. Nah, biarkan mereka yang menentukan apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka. Kita hanya mengiring, mengarahkan bagaimana murid-murid tersebut bisa menciptakan ekosistem pembelajaran yang positif di kelas tersebut, sehingga peraturan-peraturan atau keyakinan kelas tersebut menjadi kesepahaman atau kesepakatan selama proses pembelajaran. Saya juga sudah beberapa kali melakukan yang dinamakan keyakinan
sekali dalam mendukung proses pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, mengenai segitiga restitusi tersebut, idealnya memang posisi yang paling baik sebagai seorang guru yaitu posisi manajer, ya Bapak Ibu. Memang di satu sisi kita memposisikan kita sebagai teman pembuat rasa bersalah, itu di dalam dinamika di kelas memang ada seperti itu, tetapi lebih idealnya kita itu menjadikan posisi kita manajer di dalam proses pemimpin pembelajaran di kelas seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Ika. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu lain atau tambahan, silakan. Ya. Sebelumnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Menurut Bu Ika, apa beda antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Itu dulu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kalau kesepakatan itu hanya sepakat saja, kurang mendalam dibandingkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dengan sukarela dan sadar, gitu ya, untuk menjalankannya. Kalau kesepakatan itu hanya sebatas kesepakatan. Kalau selepas dari itu ya sudah. Tapi kalau keyakinan lebih dari kesepakatan itu, sehingga timbul sukarela mereka untuk mengerjakan sesuatu yang sudah diyakinkan bersama. Jadi keyakinannya bisa bersama-sama gitu. Kalau kesepakatan itu hanya luarnya saja, tetapi kalau keyakinan itu sangat meresap sampai ke dalam. Jadi seperti itu. Jadi memang harusnya kita buat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas seperti itu Bu. Boleh ditambahkan mungkin ada. Oke, ini dari yang saya pahami Bu ya. Jadi yang namanya kesepakatan kelas itu adalah langkah untuk membuat keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu bahasa awal yang dikumpulkan. Jadi bisa dengan kalimat yang boleh disebut dengan kata negatif tadi. Tapi ketika sudah berubah menjadi keyakinan, itu membahasakan keseluruhan dengan bahasa yang lebih positif dan merangkum. Jadi kalau misalnya tadi tidak boleh makan, tidak di kelas misalnya kita punya kesepakatan tidak boleh makan, tidak boleh memainkan handphone, tidak boleh mengganggu teman. Ini kan konteksnya adalah ketertiban kelas. Maka bahasa ini dirangkum jadi bahasa keyakinan kelas yang lebih ke bahasa positif yang memasukkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi apa yang akan dipakai? Oh, ternyata di sana adalah saling menghormati sesama warga kelas. Jadi ketika sudah kata saling menghormati itu sudah terangkum dari hal-hal yang tadi sudah dirancang awal sebagai konteks kesepakatan. Mungkin itu saya hanya berbagi. Ya, terima kasih. Ya. Terus untuk Bu Rosdiana. Terima kasih Bu Rosdiana dan Pak Tommy sudah memberikan penguatan pada materi saya. Selanjutnya diserahkan kepada penyanyi. Terima kasih. Setelah dari pemaparan Ibu Ika normatif diseminasi tentang budaya positif dengan tegas dan jelas, ya semoga apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita, sehingga kegiatan belajar mengajar itu dapat memberikan kondisi yang kondusif bagi kita maupun bagi siswa. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk menutup acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.